dengan umur kerja 6 sampai setahun. Survei kedua mengatakan, penelitian kedua mengatakan bahwa kalau karyawan itu resign, dia tidak meninggalkan perusahaan, tapi they are leaving the manager. Perusahaan sudah ngasih benefit package yang cocok, ya, cocok bow. Tetapi dalam konteks kepemimpinan, mereka meninggalkan manajer. Itu yang paling menakutkan. Jadi bukan karena saya pergi, bukan karena saya melambaikan untuk perusahaan, tapi untuk manajer. Langsung directly. Iya. Tapi itu sering kali, ya, saya pernah mengalaminya kok dalam konteks sebagai karyawan. Waktu itu beliau adalah seorang sales director, nanya lu gue, gitu kan, lu ngapain keluar katanya, lu kan bentar lagi gue promosikan, ya, masalahnya apa katanya. Nah, saya cuma bisa diam karena saya kalau karyawan, tapi batin saya mengatakan masalahnya ada lu. Memang kebanyakan yang seperti itu ya, gitu. ketidakpuasan terhadap bosnya gitu ya. Jadi bukan ke perusahaannya, itu memang kasus yang klasik sekali. Ini ada juga yang menarik ya, tentang managerial dan leadership. Tapi kita break dulu. Kita akan kembali lagi dengan dialog kita yang temanya basic leadership skill, coaching and counseling setelah yang satu ini. Masih di dialog kita pagi ini dengan Mas J, pengarang buku dari Professional Skill Series. Ini bukunya memang banyak seriesnya ya, tapi semuanya tentang seputar leadership, pekerjaan gitu ya. Hal-hal skill-skill yang diperlukan untuk para profesional muda meningkatkan kemampuan kompetensi dia dalam hal profesionalisme. Ya. Nah, ini buku yang seri yang satu ini tentang coaching dan counseling, basic leadership skill. Ini banyak yang tanya juga. Sekali lewat di toko buku gini langsung ingat langsung. Iya, sama di gambar tengkorak udah. Benar. Terus ini ada leading versus managing. Ini banyak yang nggak tahu bagaimana, apa sih bedanya jadi leader sama manager gitu ya. Oke, terima kasih. Saat seseorang itu sudah dipromosikan ya menjadi seorang leader atau manajer atau supervisor, ya, maka melekat di dirinya adalah tugas-tugas fungsi-fungsi manajerial. Apakah itu ya, kalau mengacu kepada ilmu manajemen klasik ya dikenal dengan POAK ya, planning, organizing, ya kan, controlling, activating dan sebagainya. Maka yang kita lihat terjadi di lapangan saat ini, di lingkungan bisnis ini adalah seseorang jago dalam hal manajerial, managing. Mana laporan kamu? Kirim saya. Mana laporan kamu? Kirim besok. Ini deadline-nya dan seterusnya. Controlling, ya, membuat perencanaan bagus. Pertanyaannya adalah apakah karyawan kita, tim Anda itu melaksanakan itu dengan sukarela, sukacita dan dengan motivasi yang tinggi. Maka kita perlu keahlian yang menyeimbangkan, yaitu leading, memimpin, berbeda dengan mengelola. Kalau mengelola itu ilmu manajemen klasik, tidak perlu title manager, bisa orang. Tapi kalau leading perlu keahlian khusus. Misalnya memotivasi, menginspirasi, memberikan arahan, men-setting objektif. Mimpi kita itu apa? Maka dengan keseimbangan antara managing dengan leading, tim bukan hanya melaksanakan tugasnya ya dengan sesuai dengan SOP standar, tetapi melebihi, beyond. Kalau orang itu punya leading, kenapa? Termotivasi. So I did it, saya lakukan ini karena atasan saya. Saya lakukan ini, saya sangat termotivasi, saya senang ini buat saya, buat kami, buat tim kita. Berbeda kalau orang itu kuat di managing, saya lakukan ini sekedar tugas, selesai. Pak, selesai ya, saya mau liburan, cuti, selesai. Jangan ganggu saya, Pak. Tapi kalau orang yang termotivasi, ya, ini tugas saya selesai, Pak. Kalau ada apa-apa, kontak saya. Saya memang justru excited untuk betul. Saya pernah memiliki tim seperti ini, Pak J. Saya selesai, saya cuti, tapi saya nggak kemana-mana, Pak. Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon saya. Bayangkan. Senang nggak punya tim yang seperti itu? Cuti mau diganggu. Tapi kalau yang sekedar menyelesaikan karena dia melaksanakan tugas, karena Anda adalah manajer yang hebat, Anda tidak menginspirasi saya, tidak motivasi saya, ya sudah selesai. Jangan ganggu loh, Pak. Malah kita diancam. Picture profilnya sedang cuti. Off, BB off. BB off. Ini kalau kita kembali ya, Lia ya, dan Mas J, itu ada Mahatma Gandhi, ada Hitler. Dua perumpamaan pemimpin besar yang sangat bertolak belakang. Banyak diikutin yang masanya dahsyat, bahkan sampai sekarang juga. Bandingkan dengan di Indonesia, Mas, kembali lagi.
tipe kepemimpinan di Indonesia ini lebih ke Hitler yang obey me, atau kayak Mahatma Gandhi yang orang cinta untuk mengerjakan. Lebih banyak yang mana, Mas? Ya, kalau kita kembali ke Indonesia yang tercinta ini dengan berbagai macam sejarahnya, berbagai macam. Kita memiliki presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Pak Karno itu kalau kita lihat profil dia, saya lahir bukan di zaman Soekarno, tapi saya baca secara dari orang tua saya. Beliau adalah tipikal yang cenderung demokratis sebenarnya. Artinya mengayomi semuanya. Maka kita lihat berbagai kejadian masa lalu karena Bung Karno ingin mengayomi semuanya. Tapi kita lihat demokratis pada saat Indonesia yang masih muda, belum mature, masih gontok ke sini, ya partai ini, partai itu, ya itu tidak cocok. Nah, akhirnya masuklah Pak Harto. Ya, Pak Harto memang kita harus akui adalah tipikalnya adalah otoriter. Tapi dia mengatakan kenapa otoritas saat itu adalah tepat untuk Indonesia yang pada masih saat itu yang tidak stabil. Kita perlu stabil untuk membangun demokrasi, iya, tapi untuk saat ini otoriter dulu. Ya. Nah, namun waktu berjalan, zaman berjalan kan akhirnya kebablasan. Betul ya? Betul. Nah, akhirnya orang-orang di sekitarnya beliau lah gitu ya, yang dalam tanda kutip memanfaatkan dan sebagainya. Tidak ada yang salah sebenarnya waktu itu. Cuman, nah itu tadi kebablasannya ini. Ya. Nah, akhirnya kita masuk ke era reformasi. Era reformasi kita lihat pemimpin kita menyeimbangkan antara demokratis dan otoriter. Nah, saat ini sudah mapan sebenarnya, ya. Hanya memang style yang berperan sehingga ya dikatakan agak lama mengambil keputusan. Itu masalah style, tapi dalam sisi keseimbangan sudah terjadi. Baik. Ini yang terakhir nih ya, waktu kita mepet sekali, tapi mesti ada kesimpulan nih dari coaching skills ini. Mungkin tipis saja nih, mungkin 4 steps atau apa, silakan. Simpel saja, kesimpulannya dari buku Basic Leadership Skill Coaching and Counseling adalah Anda, wahai para leader, manager di seluruh Indonesia, Anda perlu memahami, menyeimbangkan fungsi managing dan leading, fungsi manajerial dan leadership. Nah, 2 fungsi itu bisa Anda lakukan dengan teknik yang ada di buku ini. 1 kali langkah, berapa kali langkah, 2 hal itu sudah Anda lakukan. Karena kalau 2 hal itu tidak lakukan, Anda berat sebelah, maka kepemimpinan Anda, manajerial Anda belum sempurna, dan hasil yang Anda harapkan belum sempurna. Luar biasa. Iya. Baik, sangat terinspirasi ya. Baru sebentar, gimana kalau Mas J berjam-jam di sini ya? Dahsyat itu. Jadi besok itu horoskop jangan diingat. Sudah nggak ada lagi, jangan percaya. Ya, yang penting kamu baca buku supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Ini sudah bisa memanage. pembekalan masa depan loh ya. Karena dikatakan untuk mencapai cita-cita, bantulah orang mencapai cita-citanya terlebih dahulu. Mas J, semoga cita-cita tercapai. Ini udah salah satu langkah cita-cita saya tercapai juga. Cita-cita saya. Ya, baik. Terima kasih, Mas J. Sama-sama, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian dialog pagi kita di Good Morning Indonesia. Langsung semangat jadi manajer besok. Saya besok jadi manajer. Sutra Carmelia? Manajer di rumah? Di rumah. Service leadership. Saya Zaki Hussein. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.